Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang past progressive tense or past continuous tense. The objectives of the lesson first is understand the basic structure and the usage of past progressive. Jadi memahami tentang struktur dasar dan kegunaan dari past progressive. Second is use past progressive tense correctly in speaking and writing. Jadi menggunakan bentuk tenses ini secara benar dalam berbicara dan menulis. And the last one, write their unforgettable moment using appropriate vocabulary. Jadi menulis tentang unforgettable moment ya, peristiwa yang tak terlupakan menggunakan vocabulary yang tepat. Dalam bentuk past tense itu ada dua macam, yaitu ada simple past dan juga past progressive. Nah, di sini perbedaannya adalah untuk simple past itu happen at specific point. Jadi terjadi pada waktu yang spesifik, yang khusus. Contohnya I work, saya bekerja. Kalau past progressive itu continue during the periods. Jadi sifatnya berlangsung pada periode tertentu ya. I was working, saya sedang bekerja. They were working, mereka sedang bekerja. Nah, kita lihat sini ya, penggambaran time-nya, waktunya, antara simple past dan juga past progressive. Nah, di sini untuk simple past-nya, I started work at 9 o'clock. Nah, di sini berarti peristiwa ini terjadi pada specific point of time, hanya pada waktu ini. Jadi dia mulai bekerja jam 9. Kemudian I finish work at 5 p.m. Kemudian dia menyelesaikan pekerjaannya pada waktu spesifiknya adalah jam 5. Nah, kemudian untuk terjadinya past progressive itu terjadi pada periode ini ya. I was working from 9 a.m. to 5 p.m. Jadi dia mulai bekerja mulai jam 9 sampai jam 5 sore. Nah, di sini kita menggunakan kata I was working, saya sedang bekerja. Jadi fokusnya adalah pada durasi antara jam 9 sampai jam 5 sore. Seperti itu ya. Jika itu simple past, maka kita hanya fokus saya mulai jam 9 dan saya telah menyelesaikannya sampai jam 5. Tapi kalau past progressive, I was working, dia fokusnya bahwa ketika proses itu terjadi dari jam 9 sampai jam 5. Dan itu terjadi di waktu yang lampau. Nah, di sini untuk past progressive atau continuous ini gives the idea that an action is in progress or a specific time in the past. Nah, di sini bahwa kegiatan ini atau peristiwa itu masih sedang dalam progres terjadinya. Jadi pada periodenya seperti ini. Dan ini terjadi di waktu lampau. Di sini adalah past dan di sini adalah present. Nah, jika kita berbicara tentang present continuous itu progresnya terjadi di waktu yang present. Sementara kalau past progressive berarti progresnya itu terjadi di waktu yang lampau atau past. The past tense of the verb be is was and were. Jadi bentuk verb be-nya untuk past tense itu adalah was atau were. And the base of the main verb ing. Jadi to be, was atau were ditambah dengan verb ing. Jadi kalau ada kata continuous itu berarti ingat itu pasti menggunakan kata verb ing. The past continuous of any verb is composed of two parts. Nah, kemudian di sini kita lihat ilustrasi ya dari past continuous. To talk about an activity in progress at a particular time in the past. Jadi menceritakan peristiwa ya dalam progresnya itu di waktu yang lampau. Kita lihat di sini ya, ada sebuah menara Eiffel ya, masih sepertiganya, kemudian 2/3-nya akhirnya menara Eiffel ini utuh. Nah, kita bisa
berilustrasi sebagai berikut ya. They started construction of the Eiffel Tower in January 1887. Jadi pembangunan dari Eiffel Tower ini terjadi pada tahun 1887. Kemudian in 1888 they were building the tower. Nah, pada tahun ini ya, Menara Eiffel itu were building, sedang dibangun. Jadi untuk yang pertama ini started, dimulai ya. Kemudian were building, sedang dibangun. Kemudian tahun 1889 they finished the tower. Mereka telah menyelesaikan. Jadi di sini fokusnya pada specific time ya. Tahun ini, kemudian ini juga tahun ini. Sementara untuk tahun 1888 kita mengatakan bahwa they were building. Jadi masih ada progres ya terjadinya pembangunan Menara Eiffel dari yang hanya sepertiga sampai ke yang utuh ini. Karena fokusnya di sini adalah kepada prosesnya. Oke. Past progressive can be used to. Nah, di sini as a writing letter. He was writing a letter when the phone rang. I was preparing dinner while she was studying upstairs. Kemudian at 8 o'clock last night I was studying. Nah, di sini kita lihat he was writing, kemudian when the phone rang. Ini adalah bentuk past progressive, kemudian ada kata when. Dia sedang menulis surat ketika telepon itu berbunyi. Kita lihat di sini ada was writing, kemudian ada kata when ya. Kemudian di sini ada verb 2. Jadi ingat, ketika di sini ada verb to ya. Verb to, maka ini juga harus ada bentuk pastnya ya. Was writing. Seperti itu ya. Kemudian describe an action that started in the past and was interrupted by another action. Jadi peristiwa ini ya, kegiatan ini berlangsung di waktu lampau dan diikuti oleh aksi yang lainnya ya. Jadi saat dia menulis, dalam proses dia menulis surat dari awal hingga akhir, kemudian peristiwa itu juga bertepatan dengan telepon itu berbunyi. Yang B, I was preparing dinner while she was studying. Saya sedang menyiapkan makan malam ketika dia sedang belajar upstairs ya, di atas. Jadi ketika ada I di sini ya, saya sedang menyiapkan, sedang proses menyiapkan makan malam, mulai dari memasak hingga menyajikan. Nah, sementara anak saya atau she, dia juga sedang belajar ya, belajar memulai dari halaman pertama hingga halaman selanjutnya. Jadi sama-sama ada dua proses peristiwa di situ ya. Describe two action that were in progress at the same time in the past. Jadi mendeskripsikan dua kegiatan yang terjadi dalam waktu yang sama di waktu lampau. And then see, at 8 o'clock last night I was studying. Ya, jam 8 malam kemarin ya, I was studying. Saya sedang belajar. Nah, di sini kenapa dia mengatakan I was studying? Karena di sini pembicara ini fokus bahwa proses studying yang dia lakukan selama jam 8 malam ini ya. Describe an action that was in progress at a specific time in the past. Jadi fokusnya dia ini adalah dia ingin menegaskan proses terjadinya kegiatan itu. Tapi kalau misalkan at 8 o'clock last night I studied. Saya belajar, itu berarti dia ada simple past. Karena dia tidak ingin menegaskan proses dari belajar itu, bahwa dia hanya saya belajar di waktu lampau, yaitu last night gitu aja. On the results-nya aja. Bukan fokus pada prosesnya itu. Oke, now we go to the pattern atau polanya. Untuk past, continuous atau progressive,
subject plus be, was atau were, kemudian plus verb ing. Ada untuk yang kalimat positif ya atau affirmative, you, we, they memakai kata were, sementara I, he, she, it memakai kata was, kemudian menggunakan verb ing. Jika negatif, maka cukup ditambahin not setelah was atau were. Kemudian untuk questions, kita letakkan was dan were-nya di depan ya. Kemudian subject, kemudian baru verb ing and question mark. Jangan lupa itu ya. Kemudian jawabannya itu adalah yes atau no ya. Jika itu yes, tinggal kita tambah subject, kemudian tambah to be yang dipakai ya. Yes, it was. No, it was not. Atau yes, you were. No, you were not. Nah, untuk WH questions in past continuous tense, kita tinggal menggunakan kata where, when, what, dan seterusnya. Kemudian helping verb-nya yaitu was atau were, kemudian subject, and then kemudian main verb-nya verb ing, kemudian complement atau rest of the sentence, pelengkap yang dipakai. Where is used to ask adverb of place. Jadi where digunakan untuk mengatakan di mana, when itu time atau kapan. Kemudian if you want to ask object of the verb, use what atau whom is used to ask human object ya. Dan juga what is also used to ask the main activity or main verb. Jadi lebih menanyakan kepada aktivitas ya, kegiatan, verb kata kerja yang dipakai, atau bisa juga menyatakan objeknya ya, kata what itu. Kemudian juga dengan WH yang lain ada who, why, dan how. Who siapa, why mengapa, how itu bagaimana. Selanjutnya simple past versus past progressive. Apakah perbedaannya ya? We use simple past to talk about a single completed action in the past. Jadi suatu peristiwa yang sudah lengkap ya, terjadi di waktu lampau. You bought a Shih Tzu puppy. Nah, di sini kamu membeli a Shih Tzu puppy. Bahwa aksi ini, pembelian ini sudah lengkap terjadi ya. Satu aksi ini. Tapi ketika we use past progressive to talk about an action in progress at a point in time in the past. Jadi aksi ini masih dalam progress. My parents were playing tennis at 9:30 yesterday morning. Jadi orang tuaku sedang bermain tenis jam 9.30 kemarin pagi. Jadi dia ingin mengatakan bahwa aksi ini masih progress, masih terjadi prosesnya ya. The action started sometime before 9:30 and finished sometime after 9:30. Jadi ketika mengatakan ini, dia ingin fokuskan pada bahwa fokusnya sedang bermain. Kemudian peristiwanya mungkin terjadi sedikit ya, atau mendekati 9.30, kemudian akan berakhir pada periode setelah 9.30 ya. Kemudian simple past, a repeated action or habit in the past. For example, I studied Spanish when I was child. Saya belajar bahasa Spanyol ketika saya masih kecil. The action continued for a long period of time in the past but is over now. Jadi, saya belajar bahasa Spanyol when I was a child. Jadi, peristiwa ini sudah terjadi di waktu lampau, yaitu ketika dia masih kecil. Tapi kalau the past progressive, the background events of the story. Latar belakang dari sebuah cerita ya. The sun was shining. I was quietly driving my car and listening to music
when that fool in the red car crashed into me. Nah, di sini kita lihat dia ingin berceritakan ya proses terjadinya itu ya. Matahari sedang bersinar. I was quietly driving. Nah, saat matahari sedang bersinar terang, kemudian saya sedang menyetir mobil saya, listening to music, mendengarkan musik. What that fool in the red car crashed into me. Kemudian ada sebuah mobil menabraknya. Kenapa dia menggunakan kata progressive di sini? Ada shining ya, driving dalam bentuk past. Karena dia ingin menceritakan events yang terjadi ya, proses yang terjadi sebelum dia crash in the accident, seperti itu. Nah, kemudian simple past, a state in the past. She was shy when she was younger, but now she is not. Sebuah pernyataan di waktu lampau. She was shy. Jadi dulunya dia pemalu when she was younger. Ketika dia waktu itu masih muda, but now, tapi sekarang she is not. Tapi kalau past progressive, an action in progress when another shorter action happened. They were watching TV when the phone rang. Nah, ini contoh yang sebelumnya tadi ya. Mereka sedang menonton TV ketika telepon itu berbunyi. Jadi saat waktu itu ya, di waktu lampau, ada sebuah telepon berbunyi. Ketika telepon itu berbunyi, they were watching TV. Mereka sedang dalam proses melihat atau menonton tayangan TV. Jadi kata when, while ya, itu sama ya. Ketika ya. Tapi jika kata when itu diikuti antara verb ing dan juga verb to, kombinasi dua. Sementara kalau while itu lebih ke verb ing dan juga kombinasi verb ing. Sama-sama karena di sini kita berbicara tentang past, berarti sama-sama continuous yang bentuk past. Oke. Time clauses while or when. Type 1, type 2, dan juga type 3. Jadi bisa jadi both past progressive, bisa dua-duanya nanti bentuknya verb ing, bentuk past. Bisa juga komunikasi antara bentuk past progressive ya, dan juga simple past. Dan tipe ketiga, bisa kedua-keduanya itu simple past. Seperti itu ya. Tipe yang pertama, while my father was working, my brother was studying. My brother was studying while my father was working. Now, two actions happen at the same time. Use the progressive in all the two action. Jadi, ketika ayah saya sedang bekerja, saudara laki-laki saya sedang belajar. Di sini, pembicara ingin menyatakan bahwa dua kegiatan bekerja dan belajar ini terjadi di waktu yang sama. Dan itu memang sedang terjadi pada saat itu ya. Tipe kedua ya. While I was sleeping, the earthquake hit. I was sleeping when the earthquake hit. Jadi di sini komunikasi antara bentuk progresif dan juga verb to saja ya. Past progressive was sleeping ya. Saya sedang tidur ketika gempa itu terjadi ya. Atau dibalik ya, while I was sleeping the earthquake hit. Sama saja ya. Hanya memang kita letakkan berbeda ya. Di sini kata while itu biasanya diikuti past progressive, sementara kata when diikuti simple past. Kemudian tipe 3, when the rain stopped, we went outside. Ketika hujan berhenti, kita pergi keluar ya.
Nah, ini bisa ya sama-sama menggunakan simple past keduanya. Jadi di sini pembicara do not focus on the process, but all these two action has already finished. Jadi memang sudah terjadi ya. Pas hujannya berhenti, setelah itu dia pergi ke luar ya. Terjadi bersama-sama. Kemudian common mistakes in past progressive. Beberapa kesalahan dalam tenses past progressive, yaitu wrong tense. I am studying when you called. Kita lihat di sini ya. Ingat itu harus terjadi paralel. Harus paralel atau setara ya. Jika itu ada kata called, di sini jangan sampai kita menggunakan kata am, karena am ini adalah present. Pastikan menggunakan bentuk sama-sama past juga ya. Kalau di sini past tense, maka di sini I am studying harusnya bukan am tapi adalah was. I was studying. Kemudian adalah bentuk to be-nya. Ingat di sini we was eating. Kata we di sini adalah bentuk plural ya. Maka jangan menggunakan kata was tapi harusnya adalah were. So we have to be careful ya in details. Spelling, ejaannya ya. She was baking a cake. Nah, ketika kata kerja ditambah dengan ing dan itu diakhiri dengan huruf i ya, bake dari kata bake ya, maka huruf e-nya itu melebur menjadi huruf i ya. Harusnya adalah baking ya. Hilangkan huruf e-nya. Kemudian word order ya. When you were going to call. Urutan katanya ya. Kalau itu WH questions, harusnya setelah kata when itu baru kata were. Kemudian missing words. You waiting for a long time. Ada kata-kata yang hilang ya. You, kemudian ada waiting. Ingat, ketika ada verb ing, kita butuh to be di depannya. Harusnya you were waiting ya. Kita melupakan kata were. Kemudian stative verbs. I was believing you. Untuk kata stative verb tidak bisa memakai kata verb ing ya. Berarti harusnya adalah cukup I believe you ya. Jangan menggunakan bentuk verb ing. I believed you. Exercise. Kita kerjakan ya. Di sini number 1, Bob went to bed at 10:30 at 10 p.m. Oke, di sini kurang lengkap ya. Harusnya ada kata berikutnya ya. Tapi kita coba jawab. Misalkan kita tambah dengan kata while ya. While they bla bla bla. Nah, kira-kira jawabnya apa? Kalau misalkan di sini kalimat selanjutnya adalah while they bla bla bla, maka jawab yang paling tepat adalah, karena di sini they, maka adalah kata were ini yang tepat. They were sleeping. Number 2. While Sally bla bla bla, the phone rang. Ingat, ini ada kata rang berarti verb 2. Maka pastikan di sini juga harus bentuk past. Mana di sini yang past? Yaitu antara was atau were. Kalau jawaban A dan C ini pasti bukan ya. Karena di sini adalah kata Sally, maka dia adalah singular. So the correct answer is B. Number 3, when Charlie saw Mrs. Smith, she blah 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 on her front porch. Nah, kita lihat di sini ada kata saw, ada kata when. Pastikan di sini juga bentuk past. Ada kata she, berarti yang tepat adalah she was standing. So the answer is C. Next, Mrs. Smith blah 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 at Bob when she saw him. Kita lihat di sini ada kata saw.
maka di sini adalah pasti past. Jawabannya antara was atau were di sini ya. Pokoknya jelas salah karena ini present. Karena di sini Mrs. Smith hanya satu orang, so the answer is C. They blah 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 dinner last night when someone knocked the door. Ini juga bentuk past. Maka A, B jelas salah. Karena di sini adalah kata they, maka the answer is D. Were waiting. To be yang dipakai adalah kata were. Okay, that's about past progressive. Jadi ingat, past progressive fokus pada terjadinya aksi yang masih dalam progress dan terjadi di waktu yang lampau. For the quiz, you can click this link. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.